Terima kasih Tuhan, penyertaan buat kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan yang kami pegang, Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Kaulah yang beri kekuatan, beri pengharapan baru kepada kami Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah pengharapan kami, Kaulah kekuatan kami. Yesus Tuhan, Kau Allah yang selalu setia, ada di dalam kami. Yesus Tuhan, Kau berikan pengharapan
Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah harapan kami, Yesus. Saat kami tak berdaya Tuhan, kami berseru kepadamu Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan baru, harapan baru mengalir dalam hidup kami Yesus. Terima kasih. Mari bersama pagi hari ini katakan, ku mau pandang Kau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh memiliki kesempatan lagi untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari pagi hari ini kita sama-sama buka di dalam Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Di nama Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena kita sampai detik ini masih menerima anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Maka kita sering kali mendengarkan banyak firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan yang kita ikuti, entah itu melalui ibadah, entah saudara membaca secara pribadi, atau saudara temukan dalam persekutuan-persekutuan yang saudara ikuti. Nah, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kehidupan kita, diri kita, maka tentunya banyak ajaran-ajaran yang kita dapatkan. Tentu dalam pengajaran firman Tuhan,
kita bisa menemukan bagaimana Tuhan menunjukkan janjinya, kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Ketika kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ada janji tentang kesembuhan, ada janji tentang berkat. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita semakin semangat dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Karena kehidupan di dunia ini banyak hal yang kita lalui. Ada kalanya membuat kita khawatir, membuat kita takut gitu ya, cemas dan sebagainya. Belum lagi persoalan-persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Nah, dengan adanya firman Tuhan ini membuat kita mempunyai harapan. Kita bisa lepas dari apa yang kita hadapi, persoalan, pergumulan hidup kita. Dan itu sangat memberkati sekali. Nah, terkadang firman Tuhan ternyata juga mendidik kita. Ada satu firman Tuhan yang kadangkala membuat kita ini tertegur gitu ya. Karena isinya adalah nasihat. Bahkan mungkin juga firman Tuhan itu mengingatkan kita. Benar-benar menunjuk diri kita karena kita memang melakukan satu kesalahan. Kita sedang keluar dari jalur firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan menunjukkan dampaknya dalam kehidupan kita ketika kita melakukan itu. Tentunya saudara pernah mengalami ini. Berapa banyak saudara mendengar firman Tuhan selama ini? Ada firman Tuhan yang memberkati saudara, yang memberikan semangat pada saudara. Tetapi ada juga firman Tuhan yang sepertinya menegur, mengoreksi, menasehati. Nah, kadangkala firman-firman Tuhan yang seperti ini kita anggap sebagai firman Tuhan yang tidak kita sukai. Kadangkala kita dalam hati, kok firmannya seperti ini, gak membuat jemaatnya semangat, tidak memberi gairah dan sebagainya. Atau mungkin kita cari-cari kesalahan, cari-cari argumentasi untuk meresponi firman Tuhan yang saudara dengar. Memang kalau ada sesuatu yang tidak mengenakkan telinga kita gitu ya, maka kita akan cepat merespon gitu ya. Nggak suka. Kalau kita sudah nggak suka, mungkin kita tidak memperhatikan firman Tuhannya. Saudara, pagi hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Dikatakan sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah, ajaran tentang kebenaran yang saudara terima dari firman Tuhan yang saudara dapatkan, itu bukan dari diri kita. Bukan kita suruh milih. Oh, firman Tuhan ini cocok untuk saya, ini enggak cocok. Semua firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau kita bisa menangkap firman Tuhan dengan benar, dengan dewasa, maka dampaknya sungguh luar biasa. Coba saudara renungkan. Andai kata saudara benar-benar bisa mendengarkan firman Tuhan yang menurut saudara itu sesuatu yang menyinggung, itu sesuatu yang menegur, itu sesuatu yang terlalu keras. Saudara akan memahami bahwa Tuhan ingin mengingatkan saudara. Itu bentuk Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak ingin saudara berjalan dalam dosa. Tuhan tidak ingin saudara menikmati sesuatu yang bukan berkat Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya, maka firman Tuhan yang keras, yang agak mungkin menegur kita dan sebagainya, maka saudara tidak akan menjadi orang yang dewasa. Saudara tetap jadi anak-anak. Coba kalau kita lihat anak-anak, ya karena masih kecil.
pengen diperhatikan, pengennya yang enak-enak, gitu ya. Tapi beda dengan kita. Beda dengan kita, apalagi kita sudah mengikut Tuhan sudah lama. Saudara pasti bisa tahu ya dengan persis seberapa lama saudara mengikut Tuhan, berapa banyak firman Tuhan yang saudara dengarkan. Firman Tuhan sekali lagi bukan untuk dipilih-pilih, tapi firman Tuhan didengarkan dan dikerjakan. Kadang-kala memang berat, ada hal-hal yang berat. Contoh misalnya, kalau kita ini adalah orang yang gak suka berdoa, gak suka berkomunikasi dengan Tuhan, terus datang firman Tuhan untuk supaya kita selalu membangun komunikasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita belajar untuk datang kepada Tuhan, itu tidak gampang, karena mungkin nggak biasa. Tapi inilah firman Tuhan, kebenaran itu harus disampaikan. Karena Tuhan punya rencana ketika kebenaran itu hadir dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka kebenaran itu akan mengubah hidup kita. Kebenaran itu akan membawa kita kepada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita coba untuk pilih-pilih, oh yang ini aja cocok. Sekarang kan zaman modern ya, saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan bisa lewat YouTube gitu ya. Kalau apalagi di situ sudah ada judulnya, saudara akan lihat judulnya terus, oh ini enak ini rasanya. Terus baru saudara putar untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya nggak salah sih, semua firman Tuhan itu kebenaran. Tetapi menjadi kurang tepat ketika kita mulai memilah-milah, oh ini yang cocok, ini yang nggak cocok. Tuhan itu mengenal kita semuanya, amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sebenarnya Tuhan pengen menyediakan berkat. Mungkin ketika itu saudara sedang ketakutan. Saudara sedang menghadapi pergumulan. Nah itulah gunanya Tuhan berfirman. Supaya saudara mengerti. Kalau saudara mengerti, merespon, menangkap firman Tuhan dan melakukannya, maka saudara akan menerima jawaban dari pergumulan saudara. Oleh sebab itu mari kita benar-benar memahami bahwa firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan itu yang mendewasakan kita. Firman Tuhan itu yang menuntun kita, siapapun kita. Saudara boleh menjadi orang yang pintar. Tapi kalau tanpa firman Tuhan, orang pintar yang tanpa firman Tuhan, jadi keblinger saudara. Saudara boleh menjadi orang yang sederhana, tetapi berjalan dengan firman Tuhan. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Sepanjang hari ini, apa yang saudara lakukan? Lakukan sesuai dengan instruksi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Lakukan walaupun dengan berat hati, walaupun mungkin dengan pergumulan, wah rasanya saya berat melakukan ini. Yang penting taat, lakukan saja. Nanti lihat hasilnya. Kalau saudara nanti lihat hasilnya, oh iya ya, ternyata nggak rugi ya. Saya tadi berusaha seperti ini. Misalnya dalam bahasa Jawanya, saudara bilang sudah nahan-nahan gitu ya. Karena firman Tuhan mengajarkan untuk tidak cepat marah. Saudara mungkin sudah nahan-nahan untuk tidak marah. Karena saudara ingin melakukan firman Tuhan. Dan ketika saudara berhasil, Tuhan tunjukkan berkatnya. Oh, saudara baru ngerti. Saya yakin saudara pernah mendengar kesaksian banyak orang ketika dia menahan marah. Dia sudah mendapatkan firman Tuhan untuk sabar, tidak cepat marah. Dan Tuhan memberkati luar biasa. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan itu membuat mereka paham. Coba kalau saya marah, berkatnya mungkin gak sampai. Nah biarlah sepanjang hari ini berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, yang sedang dirancangkan dalam hidup saudara, itu benar-benar terjadi. Asal saudara menangkap firman Tuhan,
sebagai satu kebenaran yang harus saudara lakukan. Siapapun saudara, apapun yang saudara lakukan sepanjang hari ini, kalau saudara berjalan dengan firman Tuhan, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Biar ini selalu menjadi satu pengingat dalam hidup kita. Firman Tuhan itu bukan dongeng. Firman Tuhan itu bukan cerita sinetron-sinetron Korea atau apapun. Kadang-kala kita hanya menikmati karena kita senang, karena kita suka. Tapi biarlah kita ubah. Apapun yang kita dengar, semua firman Tuhan, mau keras maupun yang lunak, terima dengan iman, terima dengan lapang dada, terima dengan sukacita, dengan hati kita. Maka kita akan menikmatinya. Puji nama Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan dalam hidup kami. Biar kami menjadi orang-orang yang mau menerima semua firman yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Walaupun ada kadang-kala firman-Mu yang mengajar kami dengan keras, yang menegur kami. Tapi biarlah itu kami terima secara dewasa. Kami boleh mengerti akan rencana bahwa Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu Engkau berfirman kepada kami, supaya kami menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan sepanjang hari ini, biar setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.